Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh. Masih betul banyak ya. contoh saya bisa keluarkan. Oke, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini ada kabar Pak Anies ditelanjangi habis rekan kerja, batal puasa nggak denger ini. Wah, ayo kita lihat ya gimana videonya. Apakah memang bisa buat batal puasa ya? Let's go. Aduh, ini ada video sore-sore mau buka puasa. Kira-kira batal nggak ya kalau kita melihat video ini? Tapi ini menyangkut sosial sih, bukan individu, kinerja. Oh, Sementara di kita ya seorang yang menjabat mesti ada koreksi kan, bener gak? iya. Yang dosa itu membicarakan, mengucapkan dosa personal dia yang tidak ada sangkut pautnya dengan publik. Itu namanya gibah. Betul. Kalau urusan kinerja menyangkut kemudian pada akhirnya publik, nggak apa-apa ya dikritik. Bagi saya ini bukan gibah namanya. Oke, coba kita dengarkan sama-sama nih. Sejauh ini sih yang paling jauh yang saya lihat, mengkritik Anies Baswedan Paling jauh dengan sangat pas sekali. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Dia bilang kita wajib milih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Ditawarkan oleh beliau kemana-mana, saya menawarkan rekam jejak gitu kan. Apa iya rekam jejaknya yang katanya sebesar itu bakal hapus cuman gara-gara ganti slogan, gara-gara ganti kata-kata ketakutan? Lagi pula nggak ada larangan juga buat menghapus jejak. Kalau memang ada yang lebih baik, pasti rekam jejak yang lebih baik menghapus rekam jejak yang lebih buruk. Itu udah otomatis. Dan kita carikan pasti yang terbaik. Sebenarnya saya juga salah kalau membandingkan Pak Anies dengan yang sekarang, itu nggak apple to apple ya. Karena ya ada lagunya, ojo dibanding-banding ke, ya mesti kalah. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Yang pertama, kalau yang lalu, ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh. Masih betul banyak ya. contoh saya bisa keluarkan. Contoh, bisa saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan yang mana? Yang di dapil saya aja tuh, di Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Kelapa Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata, nggak ada eksekusi nyatanya, itu jauh. Cuma keren Kecepatan di kata-kata. kata-katanya nggak berbanding lurus. Apalagi kita ngelihat RPJMD beliau. RPJMD apa sih? Mungkin ada yang belum tahu. RPJMD ya target kinerja beliau 5 tahunan, jangka menengah. Bisa dilihat air bersih. Kalau saya ubek-ubek air bersih nih, di RPJMD di masa akhir jabatan beliau itu targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih. Dari start awalnya itu cuma 60%. Ujungnya kalau selesai masa jabatan 79. Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya sama Dirut PDAM, Direksi PDAM, berapa sih sekarang realisasinya dari target 79, awalnya di 60, baru 66. Berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai. Nah, cuma 6%. Berarti kecepatannya itu nggak secepat kata-katanya di RPJMD. Kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun kalau dengan rate kecepatan seperti itu. Nah, satu lagi mungkin saya perlu beritahu juga bahwa ada Ingub 49 2021, itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Itu di 2021 tuh beliau sudah kerja berapa tahun, Bang Karni? Isinya apa? Isinya tolong dong, ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah lah. Terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Nah, di dalam Ingub itu konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Master plan buat apa? Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan, baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan di akhir masa jabatan. Itu kan terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong di forum apa tuh. Yang penting gagasan, narasi gagasan
tulisan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingub, suruh sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke sekda. Kalau tanggung jawabnya ada di sekda, bisa di copy, bisa di zoom itu nanti ingubnya tulisannya tanggung jawab penuh sekda, semua sekda. Terus ngapain? Itu yang saya bilang ya ojo dibanding ke ya mesti ngalah. Dan legacy Anies itu justru membebani pejabat berikutnya. Legasinya apa? Kita lihat komitmen fee aja menurut BPK masih perlu ada nambah kan 90 miliaran lagi. Itu kan beban. Sekarang Jakpro disuruh pusing cari duit dari mana. Ini legacy yang kalau bisa dihapus, hapus aja jejak-jejak itu. Kenapa kita harus takut menghapus jejak yang tidak baik dengan kinerja yang lebih baik? Jadi saya nggak antipati dengan kata-kata menghapus jejak. Saya dukung kalau memang harus ada jejak yang dihapus. Tapi jangan terlalu over khawatir kalau jejaknya berasa bisa dihapus hanya karena ganti-ganti slogan. Toh Pak Anies juga waktu itu ganti slogan kok dari gubernur sebelumnya. Dari Jakarta Baru, terus berubah slogannya jadi maju kotanya bahagia warganya. Itu kan cuma slogan. Tadi saya juga sudah konfirmasi ke dinas terkait bahwa sebenarnya hanya slogan yang diganti, logonya tidak diganti. Jadi kota kolaborasi itu masih ada, hanya ditambah slogan seperti itu, slogan yang baru. Disempurnakan lah ya. Ya? Disempurnakan. Meskipun saya juga pribadi nggak setuju kota kolaborasi, tapi ya udah, itu cuma masalah kata-kata. Saya sebagai anggota DPRD, saya melihat saya nggak butuh kata-kata. Eksekutif adalah eksekutor, bukan kata-kata, bukan parameternya sebagai jubir. Jubir indikator kesuksesannya, kinerjanya adalah tata kata. Ya beliau dulu pernah jadi jubir pemenangan, tapi ketika beliau menjadi eksekutif daerah, eksekusi, kata-katanya aja eksekusi. Mana eksekusinya? Jangan sibuk narasi. Begitu karyanya di ujung 2021 bikin ingub, sekda tanggung jawab beresin semua. Dan lucunya lihat ingubnya itu urutan paling atas itu apa tuh? Formula E. Nomor 2-nya apa? Suruh revisi RPJMD. Saya kaget melihat revisi RPJMD-nya draftnya Bang Garni. Target-target indikatornya diturunin semua. Banyak kayak OKOC diturunin. Yang tadinya indikator kesuksesannya itu ada 7P. Dari peserta awal sampai P terakhir itu pemodalan, dapat modal. Itu indikator suksesnya. Diganti, direvisi. Hanya daftar aja udah lolos tuh rapotnya. Masa mau dihapus begitu rapotnya? Inilah saya bilang kecepatan kata-kata yang tidak berbanding lurus dengan kecepatan eksekusi. Padahal dia eksekusi. Oke. Mantep gak? Kritikan dari yang awal sampai yang kedua. Yang awal dan yang Pas kedua awal ya. itu acara Deddy Corbuzier ya. Kita tahu sama-sama dulu pas musim-musim kampanye ada yang menyematkan gelar Imam Mahdi kepada Anies Baswedan. Dan lawan-lawannya dikatakan Dajjal. Bahkan di Jawa Barat ada yang memfatwakan mewajibkan memilih Anies Baswedan. Jadi macam-macam lah. Aneh. Mending kalau menang terkonfirmasi Imam Mahdinya mungkin. Si kalah bos. Sementara Imam Mahdi itu diturunkan ke dunia untuk melawan Dajjal dan pasti akan menang. Nih melawan Prabowo aja kalah. Mau bagaimana melawan Dajjal? Prabowo aja kalah ya. Apalagi lawan Dajjal. Masyarakat menangkap ragam statement dari salah satunya tokoh-tokoh publik yang dibungkus dengan kemegahan agama. Pada akhirnya berujung ditertawakan. Berujung ditertawakan pada para tokoh agama, ulama dan lain sebagainya. Di dalam situasi politik ketika mau mengeluarkan statement, keberpihakan itu nggak apa-apa. Oh, saya sebagai ulama, saya menyarankan kepada umat untuk memilih A. Nggak apa-apa. Tapi kalau mengeluarkan hukum, menjustifikasi orang yang tidak satu pilihan dengan Anda sebagai Dajjal, yang Anda pilih sebagai Imam Mahdi, nah ini kekeliruannya di sini. Ada keberpihakan nggak apa-apa. Tapi jangan mengeluarkan statement-statement yang kebablasan. Kemudian yang kedua itu urusan. Kayaknya dewan dari PSI ya, logonya kelihatan PSI. Sejauh ini yang paling pas bagi saya mengkritik Anies Baswedan. Anies itu terlalu cepat dia menangkap, memproduksi kalimatnya itu memang jago. Jago kali memang. Siapa yang meragukan Anies dalam berkata-kata? Nggak ada. Cepat sekali, cepat, jago sekali. Saya jujur kagum betul. Kalau urusan kata-kata, memproduksi kalimat dan tepat sasaran kalimat yang dia produksi gitu loh. Misal dia ngomong di baru kemarin tuh, tidak boleh ada kecurangan, melenggang, berjalan, tak ditantang. Itu kalimat keren loh. Tidak boleh ada kecurangan,
berjalan tak ditantang. Edan. Urusan membahas kecurangan itu keren. Anies itu keren dalam memproduksi kalimat. Tapi dengan orang yang pernah bekerja dengan Anies Baswedan, pernah melihat kerja Anies Baswedan, ternyata katanya kecepatan Anies dalam memproduksi kalimat itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan di dalam bekerja. Sementara eksekutif, bos, bukan dosen. Ini eksekutor. Anies tuh eksekutor. Jadi pemimpin itu ya eksekutor. Bagaimana dia bisa mengeksekusi, bukan hanya memproduksi kalimat aja. Kalau hanya memproduksi kalimat aja jadi dosen, jadi pengamat, udah produksi kalimat itu kerjanya. Produksi teori itu kerjaannya. Itu bos. Berarti kita mengatakan bahwa Anies presiden kata-kata itu ya dirasakan oleh banyak orang ya. Wah, itu dia ya. Dua kritikan pertama dari podcastnya atau channelnya Deddy Corbuzier sama rekan kerja mantan. Wah, Pak Anies kata-katanya nggak secepat eksekusinya. Kata-katanya cepat tapi eksekusinya nggak cepat ya, nggak sama, nggak sesuai. Oke, itu sekian video dari saya.